Kisah ini menceritakan Tono, mantan OB yang sabar dan tulus, berhasil meluluhkan hati bos Catkin dan galak, Sinta. Dari hinaan jadi cinta sejati, mereka pun menikah dan memulai hidup baru yang penuh makna. Sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit Jakarta mendung, dan udara di sekitar kantor pusat PT Sinar Lestari terasa dingin meski sudah lewat pukul 9. Di antara kesibukan para karyawan yang berlalu lalang dengan jas rapi dan sepatu mengkilap, tampak seorang pria muda mengenakan seragam OB berwarna abu-abu lusuh, dengan sepatu usang namun bersih. Wajahnya tampan, rambut hitamnya rapi, dan senyum tipis tak pernah lepas dari bibirnya. Namanya Tono. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai office boy di perusahaan besar yang dikenal penuh dengan karyawan elit dan atasan yang perfeksionis. Meski baru, ia berjalan dengan tenang sambil membawa nampan berisi kopi dan teh pesanan untuk ruang rapat VIP. Tangan kanannya sedikit bergetar karena ia tahu, ruangan itu bukan ruangan biasa. Di dalamnya ada para manajer dan direktur, termasuk satu sosok yang namanya sangat ditakuti di kantor, Sinta Larasati. Wanita muda yang cantik, berpenampilan selalu sempurna, tapi dikenal galak dan tak berperasaan. Langkah Tono memasuki lobi lantai 2, tempat ruang rapat itu berada. Beberapa karyawan menghentikan langkah mereka, memperhatikan bagaimana si OB baru berusaha menjaga nampan tetap seimbang. 1-2 rekan OB yang lebih senior hanya menggeleng pelan. Semoga dia kuat diuji Bu Sinta, gumam salah satu dari mereka. Tono mengetuk pintu ruang rapat dengan sopan, lalu membukanya perlahan. "Permisi, saya antar minumannya," ucapnya ramah. Namun saat ia melangkah ke dalam, matanya sempat menatap Sinta, wanita dengan blazer hitam dan rok pensil yang duduk anggun di ujung meja. Cantik, dingin, dan menatap seperti ratu. Sayangnya, saat Tono meletakkan kopi di meja hadapan Sinta, tangannya tanpa sengaja sedikit goyah karena tekanan suasana. Gelas kopi itu menumpahkan beberapa tetes di atas meja marmer putih, dan bagian bawah nampan tampak agak basah karena uap dari gelas sebelumnya. Brak! Tanpa peringatan, Sinta menyambar nampan dari tangan Tono dan melemparkannya ke lantai. Gelas-gelas lainnya ikut terjatuh dan pecah. Kopi dan teh berceceran, membasahi lantai dan karpet ruang rapat mahal itu. "Apa kamu nggak bisa kerja dengan benar?" bentak Sinta lantang. Suasana ruang rapat langsung hening. Para manajer hanya menunduk. Beberapa melirik satu sama lain, tapi tak berani membuka suara. Mereka tahu, Sinta sedang marah, dan siapapun yang coba membela si OB baru itu pasti akan terkena amukannya juga. "Ini kantor, bukan warung kopi," lanjut Sinta dengan nada menusuk. Tono hanya berdiri mematung. Matanya menatap pecahan kaca di lantai, lalu beralih ke kopi yang mengotori sepatunya. Ia menarik napas dalam-dalam. Ingin rasanya membalas, tapi ia hanya menunduk pelan, lalu berjongkok dan mulai membersihkan serpihan kaca dengan tangan kosong. Tak ada satupun yang membantunya. Ia seperti tidak terlihat. "Saya minta maaf, Bu," gumam Tono dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Namun tak ada jawaban dari Sinta. Ia sudah kembali menatap layar laptopnya, seolah insiden itu hanyalah gangguan kecil tak penting. Saat semua mata memandangnya dengan kasihan atau geli, Tono hanya tersenyum pahit. Dalam hatinya, satu kalimat menggema kuat, "Aku akan bertahan, walau harga diriku diinjak." Dan pada saat itu, tanpa ada yang tahu, takdir sudah mulai menulis kisah antara dua manusia dari dunia yang sangat berbeda. Sudah hampir 2 minggu Tono bekerja di kantor pusat PT Sinar Lestari. Dan dalam 2 minggu itu pula, tak sehari pun berlalu tanpa kemarahan dari sang bos cantik, Sinta Larasati. Entah kenapa, Sinta seperti punya radar khusus untuk mencari kesalahan Tono. Saat bunga meja belum diganti, Sinta memanggilnya ke lantai 4 hanya untuk berkata, "Kamu pikir ini taman liar? Ganti semua bunganya hari ini juga." Ketika lift terlambat dibersihkan, Sinta berkata sinis di depan banyak karyawan, "Mau jadi OB aja nggak becus, apalagi jadi orang bener."
Dan setiap kali hal itu terjadi, Tono hanya menunduk. Ia mengangguk pelan, lalu melanjutkan tugasnya tanpa membalas sepatah kata pun. Tak ada ekspresi marah, tak ada keluhan. Sikapnya itu mulai menarik perhatian beberapa karyawan lain, terutama sesama petugas OB dan keamanan kantor. Di ruang istirahat kecil dekat basement, 4 orang OB duduk sambil makan siang. Di antara mereka, Tono duduk menyendok nasi bungkus sederhana dari daun pisang. Wajahnya tetap tenang meski tubuhnya lelah setelah membersihkan toilet dan gudang. "Ton, kamu hebat banget sih," ujar Randy, salah satu OB senior. "Kalau aku jadi kamu, udah resign hari pertama tuh dihina segitu." Tono hanya tersenyum. "Nggak semua hal harus dibalas, Ren." "Ya tapi, Sinta tuh keterlaluan, bro. Dia cantik sih, tapi mulutnya kayak silet." Yang lain tertawa. Tapi Tono hanya menatap langit-langit sebentar, lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Mungkin dia belum tahu siapa aku sebenarnya." Ucapan itu membuat teman-temannya terdiam sesaat. Mereka mengerutkan alis. "Maksudnya, Ton?" tanya Randy. Tono hanya tertawa kecil dan menggeleng. "Nggak penting. Yang penting, kita kerja ikhlas aja. Tuhan yang balas." Sementara itu, di lantai 5, Sinta sedang berdiri di depan cermin kaca di ruangannya. Wajahnya cantik, sempurna dengan makeup natural dan rambut terikat rapi. Tapi ada satu hal yang membuatnya resah. Kenapa OB baru itu tidak pernah membalas? Biasanya, orang yang ia marahi akan ketakutan, gugup, atau bahkan minta pindah divisi. Tapi Tono, dia cuma diam. Kadang tersenyum, seolah kata-katanya tidak mempan. "Kenapa dia begitu?" gumam Sinta sambil menatap pantulan wajahnya. Ia mulai merasa terganggu, tapi bukan karena benci. Lebih dari itu, dia merasa penasaran. Sore hari, saat hampir semua karyawan pulang, Tono terlihat sedang mengepel lantai di dekat ruang pantry. Sinta lewat, dan secara sengaja menyenggol ember air di sebelahnya. Air tumpah ke lantai. "Oh, maaf," kata Sinta tanpa suara penyesalan. "Sepertinya kamu harus kerja lebih lama malam ini." Tono tersenyum sambil mengambil kain pel. "Nggak apa-apa, Bu. Saya memang belum mau pulang." Tatapan mata mereka bertemu sejenak. Di mata Sinta, tak ada sedikit pun rasa benci di mata pria itu. Justru yang terlihat ketulusan. Dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa ada yang aneh di dalam hatinya. Sore itu, langit mulai gelap dan gerimis turun pelan membasahi halaman belakang kantor. Di sudut taman kecil di belakang gedung, Tono duduk sendirian di bangku kayu, menatap langit dengan pandangan kosong. Tangannya memegang foto tua yang mulai pudar. Di foto itu, tampak dirinya bersama sepasang suami istri paruh baya, orang tuanya, berpose di depan rumah besar bergaya klasik Eropa. Tono menghela napas panjang. Pikirannya kembali melayang ke masa lalu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari dunia. Dulu, Tono bukanlah siapa-siapa seperti sekarang. Ia adalah Tono Alfarizi, anak tunggal dari Haji M. Rashid Alfarizi, pengusaha sukses di bidang properti dan kontraktor kelas atas. Rumahnya seperti istana. Mobil mewah hilir mudik di garasi. Ia bahkan sempat menempuh kuliah di luar negeri, di kampus ternama di Inggris, mengambil jurusan manajemen bisnis internasional. Hidupnya serba nyaman. Namun semuanya berubah dalam sekejap. Satu malam, saat ia masih berada di London, ia menerima telepon dari Indonesia. Suara di seberang sana gemetar, memberitahukan bahwa kedua orang tuanya mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan bisnis keluar kota. Tak ada yang selamat. Tragedi itu menghantam Tono keras. Belum selesai berduka, ia harus menghadapi kenyataan bahwa perusahaan ayahnya bangkrut karena pengkhianatan orang dalam. Saham-saham anjlok, aset-aset disita. Harta keluarganya lenyap. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Tono berubah dari pewaris kekayaan menjadi seorang pemuda yang tak punya siapa-siapa. Ia kembali ke Indonesia dengan satu koper dan hati yang remuk. Beberapa kerabat menyarankan agar Tono menggunakan nama keluarga untuk kembali bangkit.
Kamu bisa kerja di mana saja, Ton. Nama orang tuamu masih dihormati, kata salah satu pamannya. Tapi Tono menolak. Aku ingin hidup sebagai diriku sendiri, bukan bayang-bayang nama orang tua. Ia mulai dari nol. Tinggal di kos kecil, makan seadanya. Lalu, ketika melihat lowongan sebagai office boy di PT Sinar Lestari, ia mendaftar tanpa pikir panjang. Baginya, pekerjaan ini bukan sekadar mencari nafkah, tapi juga proses membentuk jati diri. Ia ingin tahu rasanya bekerja keras, dihina, dan tetap tegar berdiri. Dan walau banyak orang meremehkan, Tono tidak pernah membocorkan siapa dia sebenarnya. Tidak ada yang tahu kalau pemuda sederhana itu dulunya adalah lulusan luar negeri dan pewaris perusahaan miliaran. Dari kejauhan, tanpa Tono sadari, ada seseorang yang memperhatikannya diam-diam dari balik jendela lantai 2. Sinta. Ia berdiri membeku, memegang cangkir teh hangat, dan tatapannya tertuju pada pria yang sedang duduk di taman, tampak seperti sedang tenggelam dalam luka yang dalam. Apa sebenarnya yang disembunyikan pria itu? Gumamnya. Untuk pertama kalinya, hati Sinta merasa penasaran bukan karena rasa ingin merendahkan, tapi karena rasa ingin mengenal lebih dalam. Hari Minggu pagi, Sinta memutuskan keluar rumah lebih awal. Meski biasanya ia memesan bahan makanan secara online, kali ini ia ingin merasakan suasana berbeda, berbelanja langsung ke pasar tradisional. Ia memakai kacamata hitam, kaos lengan panjang, dan celana jeans sederhana. Penampilannya nyaris tak mencerminkan sosok dingin dan berwibawa yang dikenal para karyawan di kantor. Pasar Cempaka itu ramai seperti biasa. Hiruk-pikuk suara pedagang dan aroma khas sayur segar, ikan asin, serta gorengan menyatu dalam satu kesan nostalgia yang lama tak ia sentuh. Sinta berjalan pelan di lorong sempit, sesekali menoleh ke kanan dan kiri. Tiba-tiba matanya tertumbuk pada satu sosok familiar. Seorang pria muda berkemeja sederhana sedang membantu seorang ibu tua mengangkat karung berisi sayuran dari becak ke gerobak kecil. Senyumnya ramah, dan ia tampak tak risih meski bajunya mulai kotor terkena lumpur pasar. No. Sinta tertegun. Ia menyingkir ke balik tiang sambil diam-diam mengamati. Mak, hati-hati ya. Nanti saya bantu dorong sampai depan, ucap Tono sambil memegangi tangan si ibu yang tampak ringkih. Si ibu tua tersenyum tulus. Makasih, Nak. Kalau semua anak muda sebaik kamu, dunia ini pasti tenang. Tono hanya mengangguk, lalu tertawa kecil. Saya juga ingat ibu saya dulu suka ke pasar kayak gini. Jadi kalau lihat ibu-ibu kesusahan, rasanya kayak bantuin orang rumah. Sinta diam membeku. Hatinya seperti baru mendengar sisi manusia yang selama ini ia tolak untuk lihat. Bukan OB ceroboh. Bukan pria yang hanya layak diperintah. Tapi, seseorang yang punya hati besar. Dalam benaknya, terputar ulang semua kejadian di kantor. Amarahnya, hinaannya, nampan yang ia lempar tanpa pikir panjang. Seketika muncul rasa sesak yang aneh di dadanya. Apa mungkin dia nggak seburuk yang kupikir? Batinnya mulai goyah. Sosok Tono di pasar itu terasa sangat berbeda. Lebih hangat, lebih manusiawi. Namun begitu Tono menoleh ke arah lorong, Sinta buru-buru membalik badan. Ia bersembunyi di balik lapak pisang dan menunduk. Jantungnya berdebar. Ia belum siap jika pria itu melihatnya di sini, apalagi dalam suasana seperti ini. Beberapa detik kemudian, ia mengintip lagi. Tono sudah tak tampak. Sinta menarik napas dalam. Ia menegakkan tubuh dan berjalan menjauh seolah tak terjadi apa-apa. Namun langkahnya pelan, dan hatinya penuh pertanyaan yang mulai sulit ia tepis. Meski egonya masih tinggi, tak bisa dimungkiri, benih-benih simpati mulai tumbuh. Malam itu kantor sudah sepi. Hanya beberapa lampu lantai bawah yang masih menyala. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Sinta baru keluar dari ruangannya setelah menyelesaikan laporan tender penting yang harus dikirim ke klien besok pagi. Rasa lelah tergambar jelas di wajahnya. Ia menyampirkan blazer di pundaknya dan melangkah ke parkiran basement dengan langkah cepat. Kenapa lampu basement setengah mati begini sih? Gumamnya kesal. Ia membuka pintu mobilnya. Tapi tiba-tiba, bruk, dua pria bertopeng muncul dari balik tiang.
Salah satu menarik tasnya kasar, sementara yang lain menodongkan pisau kecil ke arah dada Sinta. "Jangan teriak, serahin tasnya." Sinta terkejut, tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut. Tangannya bergetar hebat saat mencoba mempertahankan tasnya. Namun satu pukulan dari si perampok membuat ia terjatuh ke lantai dingin beton. "Help! Tolong!" Akhirnya ia menjerit. Tepat sebelum pisau itu mendekat ke wajahnya. "Hei!" Suara berat itu membuat kedua perampok menoleh. Dari arah lift, sosok pria tinggi berlari dengan cepat. Seragam OB-nya kusut, tapi wajahnya penuh keberanian. "No!" Tanpa ragu, Tono langsung menendang perampok pertama hingga terlempar ke tiang parkiran. Yang satunya menyerang balik dengan pisau. Tapi Tono dengan lincah menahan tangan si perampok dan memutar lengannya ke belakang. Pisau terjatuh, dan dalam hitungan detik, perampok itu pun tumbang. Sinta masih terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Tono berlari menghampirinya. "Bu Sinta, Anda nggak apa-apa?" Ucapnya panik. Sinta menatap Tono dengan mata yang mulai berkaca. Detik itu, pertahanannya runtuh. Ia tak peduli lagi siapa yang sedang melihat. Tak peduli lagi harga diri atau gengsi. Tangisnya pecah. Ia langsung memeluk Tono erat. Tubuhnya masih gemetar. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. "Terima kasih. Aku gak tahu harus bilang apa," ucapnya terseduh. Tono membalas pelukan itu pelan, tanpa berkata-kata. Tapi ekspresi wajahnya tetap tenang. "Saya hanya melakukan yang seharusnya." Sinta merasakan sesuatu yang asing di hatinya. Bukan hanya rasa aman, tapi juga kehangatan. Yang selama ini tak pernah ia rasakan dari siapapun. Dan sejak malam itu, segalanya mulai berubah. Sejak malam itu, malam di mana Sinta diselamatkan dari perampokan oleh Tono, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tak lagi melihat Tono seperti dulu. Bukan lagi sekadar OB yang dianggap tidak penting. Bukan pula pria biasa dengan seragam kusam dan tugas bersih-bersih. Di matanya kini, Tono adalah sosok yang berbeda. Tegas, tulus, dan, di luar dugaan, berwibawa. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai diam-diam memperhatikan Tono. Ia melihat bagaimana Tono dengan sabar membantu Pak Wahid, satpam tua yang kakinya mulai pincang, mendorong tumpukan air galon ke pantry. Ia juga melihat Tono memungut tisu yang berserakan di toilet meski sudah lewat jam kerjanya. Bahkan, ketika salah satu karyawan magang menangis di lorong karena dimarahi manajer, Tono menghampiri dan memberi minuman hangat sambil berkata pelan, "Jangan takut gagal, Mbak. Gagal itu bukan akhir. Kadang awal untuk jadi lebih baik." Kalimat itu terdengar begitu dewasa. Bukan kalimat dari seorang OB biasa. Di ruang kerjanya, Sinta duduk sambil memutar-mutar pulpen. Pandangannya kosong, tapi di dalam hatinya bergejolak. Kenapa dia selalu tenang? Kenapa aku merasa nyaman melihat dia tersenyum? Setiap kali Tono lewat membawa perlengkapan kebersihan, tanpa sadar Sinta mencuri pandang. Dan setiap kali Tono tersenyum sopan sambil menunduk, jantung Sinta berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menunduk, memejamkan mata, dan bergumam lirih. "Apa aku pantas suka sama OB?" Pikiran itu membuatnya malu sendiri. Ia, bos besar, perempuan mandiri, pemilik saham, lulusan universitas bergengsi, jatuh hati pada pria yang bahkan gajinya tak sebanding dengan sepatunya. Namun, hatinya berkata lain. Ada sisi dalam dirinya yang merasa aman saat berada di dekat Tono. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau status sosial. Sesuatu yang membuat ia tersenyum sendiri ketika mengingat malam di parkiran itu. Sore itu, Sinta sengaja melewati pantry, tempat Tono sedang membersihkan meja. Mereka sempat bertatapan. Tono hanya tersenyum, lalu kembali mengelap meja tanpa berkata apa-apa. Namun saat Sinta sudah berjalan beberapa langkah, ia mendengar Tono berkata pelan, "Bu Sinta, makasih ya." Sinta berhenti, menoleh pelan. "Makasih, untuk apa?"
Tono menatapnya dengan tatapan tulus. Karena sejak kejadian malam itu, ibu lebih sering senyum. Itu bikin kantor jadi lebih hangat. Sinta terpaku. Ia hanya bisa mengangguk, lalu melangkah lagi. Tapi dalam hatinya, perasaannya semakin tak bisa ia bendung. Ia mulai jatuh cinta. Perlahan. Tapi pasti. Malam itu, aula utama Hotel Grand Merapi penuh dengan dekorasi mewah berwarna emas dan biru navy. Karyawan PT Sinar Lestari berkumpul dalam balutan pakaian terbaik mereka untuk merayakan ulang tahun ke-25 perusahaan. Musik lembut mengalun, meja-meja penuh hidangan elegan, dan lampu kristal berkelap-kelip di langit-langit, menciptakan suasana yang megah. Sinta, sebagai salah satu bos muda yang paling berpengaruh, mengenakan gaun anggun warna merah marun dengan rambut disanggul rapi. Namun malam ini pikirannya tak tenang. Ia tak bisa berhenti melirik ke pintu masuk, seolah menanti sesuatu, atau seseorang. Entah kenapa, bayangan Tono masih terus menari dalam benaknya. Beberapa menit kemudian, suasana mendadak hening ketika Pak Bram, direktur utama perusahaan, naik ke atas panggung. Ia berdiri dengan gagah dan mengambil mikrofon. "Selamat malam semuanya." Serunya hangat. Malam ini bukan hanya malam perayaan bagi perusahaan kita, tapi juga malam untuk mengenang masa lalu dan melihat masa depan. Semua mata tertuju padanya. Dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian, tamu istimewa kita malam ini. Beliau adalah anak dari sahabat lama saya, mendiang Bapak Haji Rashid Al-Farizi, pemilik Mahardika Group yang dulu begitu berjaya. Suara gemuruh mulai terdengar di antara para hadirin. Sinta mengernyit. Nama itu, Mahardika Group? Bukankah itu perusahaan raksasa properti yang dulu sangat terkenal? Pak Bram melanjutkan. Beliau datang malam ini bukan sebagai pewaris perusahaan besar, tapi sebagai pribadi yang memilih jalan hidup yang tak biasa. Ia diam-diam bekerja bersama kita sebagai OB. Semua mulai saling menoleh. Penasaran. Inilah dia, tamu kehormatan kita malam ini, Tono Mahardika. Tepuk tangan membahana, namun banyak yang masih bingung. Hingga dari pintu belakang aula, muncul seorang pria tinggi dalam balutan jas hitam elegan. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya tenang dan penuh karisma. Sinta nyaris tak percaya. Itu Tono. Bukan dengan seragam OB seperti biasanya, tapi dengan setelan jas mahal. Tampak seperti seorang direktur muda dari keluarga ningrat. Wajah Sinta memucat. Gelas anggurnya nyaris jatuh dari genggaman. "Tono, OB itu?" Bisiknya tak percaya. Tono berjalan pelan ke arah panggung. Senyum kecil terukir di wajahnya. Ia menyapa beberapa tamu, termasuk para manajer dan direksi yang sebelumnya sering memandang rendah padanya. Tak ada nada sombong di raut wajahnya. Hanya ketenangan yang membuat semua orang terdiam. Di atas panggung, Tono mengambil mikrofon. Ia menatap para hadirin dengan tatapan lembut. "Saya Tono Mahardika. Mungkin beberapa dari bapak dan ibu mengenal nama keluarga saya. Tapi di tempat ini, saya memilih untuk tidak memperkenalkan siapa saya. Saya hanya ingin belajar. Bagaimana rasanya hidup dari bawah. Bagaimana rasanya dimarahi, dihina, dan tetap bertahan. Karena hidup bukan hanya tentang warisan, tapi tentang karakter." Semua orang terpaku. Beberapa bahkan tertunduk malu, termasuk para manajer yang pernah menyuruh Tono mengambil fotokopi atau mengepel tumpahan kopi tanpa rasa hormat. Mata Sinta mulai berkaca-kaca. "Saya hanya ingin belajar rendah hati, Bu," ucap Tono, menatap langsung ke arah tempat duduk Sinta. Hati Sinta bergetar hebat. Dunia seolah berhenti berputar. Ia merasa seperti orang paling bodoh malam itu, karena telah menghina dan meremehkan pria yang ternyata jauh lebih hebat dari siapapun di ruangan itu. Dan tanpa sadar, ia jatuh cinta lebih dalam lagi. Pesta telah usai. Para tamu satu persatu meninggalkan aula, masih terkejut dengan kenyataan bahwa selama ini mereka bekerja bersama pewaris keluarga Mahardika, sosok yang memilih menyembunyikan jati dirinya sebagai OB. Sinta masih duduk di bangkunya, memandangi panggung yang kini kosong. Gaun marunnya masih anggun, tapi wajahnya tidak lagi seangkuh biasa. Ia tampak bingung dan gelisah.
Hatiku campur aduk. Aku malu. Tapi aku juga ingin bicara dengannya. Ia menarik napas panjang. Lalu berdiri dan berjalan keluar aula. Tono sedang duduk sendiri di taman belakang hotel, melepas jas dan membuka dasi. Tampak santai seperti biasa. Tapi kini, aura di sekelilingnya terasa berbeda. Lebih hangat dan menenangkan. Sinta berdiri di hadapannya. Diam cukup lama. Tono menoleh pelan. Lalu tersenyum. Silakan duduk, Bu Sinta, ucapnya lembut. Sinta duduk perlahan. Tapi tak langsung bicara. Beberapa detik hanya terisi oleh suara angin malam dan detak jantung yang terasa semakin keras di telinga. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku sadar selama ini aku terlalu sombong." Tono terdiam, mendengarkan. "Aku menganggap kamu rendah. Aku memarahi kamu di depan orang. Melempar nampan. Menghina pekerjaanmu. Padahal, kamu jauh lebih baik dari aku." Suara Sinta pecah. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku menyesal. Aku minta maaf, Ton." Sinta menunduk, menahan air mata. Tapi tetap saja, setetes jatuh ke tangannya. Malam itu ia tidak menangis karena malu. Tapi karena ada sesuatu yang tumbuh lebih dalam dari penyesalan. Tono memandang Sinta dengan lembut. Tanpa amarah, tanpa dendam. Ia hanya menggeleng pelan sambil tersenyum. "Saya sudah memaafkan sejak lama, Sinta." Jawaban itu membuat hati Sinta luruh seketika. Tidak ada balasan sinis. Tidak ada perasaan ingin membalas perlakuannya dulu. Hanya ketulusan yang justru membuat Sinta makin terisak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis diam-diam. "Kenapa kamu bisa sekuat ini, Ton? Kenapa kamu masih bisa baik ke aku? Setelah semua yang aku lakukan." Tono menatap langit sejenak, lalu menjawab pelan. "Karena saya tahu, setiap orang bisa berubah. Dan karena saya juga belajar banyak dari kamu." Sinta memandangnya, terisak. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, ia menyadari satu hal yang tak bisa ia tolak. Ia benar-benar telah jatuh cinta pada pria itu. Bukan karena siapa dia, tapi karena hati dan kebesaran jiwanya. Pagi itu kantor terasa sepi. Terlalu sepi bagi Sinta. Biasanya, saat ia tiba lebih awal dari karyawan lain, ia akan melihat Tono di pojok lobi, membersihkan kaca besar dengan gerakan pelan namun teliti. Kadang mereka hanya bertukar pandang, kadang sekadar senyum kecil. Tapi hari ini, tidak ada siapa-siapa. Hingga siang, Tono belum juga terlihat. Bahkan setelah jam makan siang lewat, pantry yang biasanya sudah bersih dan harum kopi, kini kosong dan sunyi. Sinta mulai gelisah. Ia memanggil salah satu petugas OB lainnya. "Tono kemana? Kamu lihat dia hari ini?" Laki-laki itu menggeleng. Rautnya bingung. "Sejak acara ulang tahun kemarin, Mbak Sinta, Tono belum masuk. Katanya mau cuti. Tapi nggak bilang sampai kapan." Hati Sinta mencelos. Ia mencoba menelepon. Tapi nomor Tono tidak bisa dihubungi. Ia mencoba mengirim pesan. Tapi hanya centang satu. Tidak ada balasan. Hari berikutnya, Tono tetap tidak datang. Hari ketiga, kantor mulai bertanya-tanya. Apa dia resign? Apa dia keluar negeri lagi? Kenapa nggak pamit? Namun tidak ada yang tahu pasti. Bahkan direktur utama pun hanya menjawab singkat. Mungkin dia sedang mencari waktu untuk dirinya sendiri. Bagi Sinta, setiap detik tanpa kehadiran Tono terasa begitu menyesakkan. Ia tidak menyangka, kepergian Tono akan meninggalkan lubang begitu besar di hatinya. Di ruang kerjanya, ia memandangi meja yang biasa digunakan untuk menyajikan kopi oleh Tono. Tangannya menyentuh cangkir yang dulu sering dipegangnya. Hatinya perih. Kenapa aku baru sadar? Setelah dia pergi. Sinta berjalan menuju taman belakang kantor. Tempat terakhir kali ia meminta maaf pada Tono. Ia duduk di bangku yang sama. Angin malam kembali menyapa pipinya. "Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan lagi bersikap seperti kemarin," gumamnya lirih. "Aku mencintainya bukan karena dia anak konglomerat,
tapi karena hatinya yang tak pernah berubah, bahkan saat aku menyakitinya. Air mata jatuh perlahan. Kali ini bukan karena malu, tapi karena rindu. Rindu yang tak bisa ia utarakan. Karena orang yang ia rindukan sudah pergi. Hari itu, suasana kantor tampak berbeda. Lobi dihiasi bunga-bunga segar dan karpet merah digelar dari pintu utama menuju ke ruang serbaguna. Semua karyawan diminta berkumpul. Katanya akan ada pengumuman penting dari pemilik baru salah satu proyek besar yang akan bekerja sama dengan perusahaan. Sinta berdiri di antara kerumunan. Meski penampilannya tetap elegan, wajahnya masih menyimpan duka yang belum selesai. Sudah 2 minggu Tono menghilang, dan setiap malam, ia hanya bisa menyesali semua sikap buruknya dulu. Tak ada kabar, tak ada pesan. Tiba-tiba, suara langkah kaki menggema dari arah pintu utama. Semua kepala menoleh. Dan di sana, berdiri sosok yang tak asing. Pria dengan jas biru tua, wajah bersih, rambut rapi, dan senyum hangat, Tono. Sinta ternganga. Bibirnya terbuka namun tak mampu bersuara. Tono kembali. Seluruh kantor heboh. Itu Tono. Dia balik lagi. Tapi kenapa dia diapit oleh 2 pengusaha besar itu? Pak Bram langsung menyambutnya dan mempersilakan Tono naik ke atas panggung kecil di tengah aula. Semua mata tertuju padanya. Tono mengambil mikrofon, lalu dengan suara mantap berkata, "Hari ini saya kembali, bukan sebagai OB, tapi sebagai mitra utama dalam proyek pengembangan kawasan bisnis milik keluarga Mahardika yang kini saya pimpin." Ruangan langsung riuh. Ada yang kaget, ada yang kagum. Bahkan beberapa staf meneteskan air mata, merasa malu karena dulu pernah meremehkannya. Namun Tono belum selesai. Ia menatap lurus ke arah kerumunan. Tatapannya berhenti pada satu wajah yang paling ia cari, Sinta. Dengan langkah pasti, Tono turun dari panggung. Ia berjalan melewati kerumunan yang membuka jalan dengan kagum. Sinta terpaku di tempat. Ia ingin lari, tapi hatinya menahan. Tono kini berdiri di depannya. Tanpa ragu, ia berkata, "Sinta." Sinta menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. "Kamu pernah menghina aku, merendahkan aku. Tapi justru karena itu, aku belajar banyak tentang memaafkan, tentang menerima orang seutuhnya. Dan sekarang, aku ingin jujur." Ia menarik napas pelan, lalu menatap mata Sinta dalam-dalam. "Aku mencintaimu." Seisi ruangan terdiam. Bahkan suara napas pun nyaris tak terdengar. "Bukan karena kamu cantik, atau atasan. Tapi karena di balik semua sikap kerasmu, aku tahu kamu perempuan yang hanya butuh seseorang yang bisa memahami luka dan rasa sepi." Sinta tak bisa berkata apa-apa. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Aku tahu rasanya dihina. Dan aku juga tahu kamu tidak benar-benar membenciku. Dan kalau kamu izinkan," Tono meraih tangan Sinta perlahan, "aku ingin mencintaimu, bukan sebagai OB, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai laki-laki yang tulus memilihmu." Sinta langsung memeluk Tono, menangis di dadanya. "Aku juga mencintaimu, Ton. Maafkan aku, dan terima kasih, karena tidak pernah membalas dendam." Tepuk tangan pecah di seluruh ruangan. Bahkan para staf ikut menangis haru. Mereka tak lagi melihat Tono sebagai OB, tapi sebagai laki-laki yang luar biasa, yang menjawab hinaan dengan cinta. Dan hari itu, bukan hanya kantor yang berubah, tapi hati yang dulu terluka, kini disatukan oleh cinta yang tulus. Beberapa minggu setelah pengakuan cintanya di hadapan seluruh kantor, Tono mengambil keputusan besar, melamar Sinta secara resmi kepada kedua orang tuanya. Sinta sempat gugup. "Kamu yakin, Ton? Orang tuaku itu keras." Tono hanya tersenyum. "Justru karena itu aku ingin datang langsung."